Assalamualaikum Sobat Kimia. Kali ini kita akan belajar titrasi basa kuat dengan asam lemah. Prinsip-prinsipnya akan kita pelajari pada penjelasan berikut. Basa kuat yang kita gunakan misalkan adalah NaOH yang akan dititrasi atau ditempatkan dalam labu Erlenmeyer ini dititrasi dengan CH3COH yang merupakan asam lemah yang berada dalam buret. Nah, kurva titrasinya dapat digambarkan sebagai berikut. pH mula-mula berada pada posisi tinggi ya, karena sifatnya basa, semakin lama makin turun karena terus ditambah dengan asam. Tetapi turunnya tidak akan sampai sangat ke bawah. Kenapa? Karena ada dominasi dari sifat asam lemahnya ini, ada pengaruh dari Ka sehingga dia tidak akan mampu menjadi pH yang sangat rendah. Nah, nanti titik ekivalennya pun juga lebih dari 7 ya, karena ada pengaruh dari basa kuatnya. Untuk detailnya kita lihat sebagai berikut. Pada saat sebelum titrasi, nah ini mula-mula artinya belum ditambah apapun, maka keadaan pada situasi ini adalah masih berada pada pengaruh basa kuat pada Erlenmeyer ini, sehingga hanya ada OH-. Nah, OH- di sini berasal dari basa kuat, maka dirumuskan molaritas dikalikan dengan valensi basa. Kemudian pada saat sebelum titik ekivalen, nah di daerah sini ya, asam lemahnya itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan OH- karena yang ditambahkan belum banyak, sehingga didominasi oleh OH- atau sifat basanya. Nah, menentukannya berarti ditentukan dari sisa basa. Sisa basa atau konsentrasi OH- adalah mol OH- dikurangi mol H+ dibagi dengan volume total, atau jika dijabarkan mol OH- ya itu adalah sama dengan molaritas volume dikalikan dengan valensi basa, dengan mol H+ adalah molaritas dikalikan volume kali valensi asam dibagi dengan volume total, berarti volume basa dan volume asam yang sudah tercampur dalam Erlenmeyer ini. pH-nya lebih dari 7 karena masih didominasi oleh OH-. Kemudian pada saat titik ekivalen, nah, titik ekivalen di sini adalah titik akhir titrasi yang dapat ditandai dengan berubahnya warna. Jika pH-nya lebih dari 7 ini, maka indikator yang paling bagus digunakan adalah fenolftalen, di mana akan terjadi perubahan warna ya, dari ungu atau merah muda menjadi tidak berwarna nantinya. Nah, H+ itu sama dengan OH- pada titik ekivalen, tapi pada kondisi ini nanti juga akan terbentuk OH- dari hasil hidrolisis garam. Kita lihat penjelasannya berikut, dimana CH3COH yang ditambahkan ke dalam NaOH ya akan membentuk CH3CONa dan H2O. Nah, karena H+ sama dengan OH- maka CH3COH dan NaOH nya adalah habis. Garam yang terbentuk terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Na+ nya tidak terhidrolisis karena berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Basa kuat terionisasi sempurna dalam larutan, sehingga ion-ionnya cenderung mempertahankan diri tetap dalam bentuk ioniknya, tidak bergabung lagi menjadi NaOH. Sedangkan CH3COOH- itu dapat mengalami hidrolisis karena berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Nah, reaksi hidrolisisnya atau reaksi dengan air CH3COO- akan membentuk CH3COH dan OH-. Nah, keberadaan OH- disinilah yang akan membuat larutan menjadi bersifat basa akibat dari hidrolisis dari ion negatif dari garam CH3COO. Maka dapat dirumuskan OH- adalah akar dari Kw per Ka dikalikan dengan konsentrasi ion negatif dari garam. Kenapa ion negatif dari garam? Karena ion negatif dari garam inilah yang mengalami hidrolisis, dengan ion positifnya tidak mengalami hidrolisis. Nah, setelah titik ekivalen ini ya, jika terus ditambahkan dengan asam lemah ya, maka akan terdapat keadaan di mana asam lemahnya menjadi
berlebih. Ketika ada asam lemah berlebih dan di situ juga ada garam dari basa kuat, maka akan terbentuk campuran yang bersifat buffer asam. CH3COH reaksi dengan NaOH menjadi CH3CONa dan H2. Ketika CH3COH nya berlebih karena terus ditambahkan dengan NaOH nya sudah tidak bertambah lagi, maka NaOH sudah habis bereaksi nanti ya. Nah, di sisa reaksinya nanti ada sisa asam lemah dan garamnya CH3CONa terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Keberadaan sisa asam CH3COH dan basa konjugasinya atau ion negatif dari garam ini, CH3COO- akan membentuk suatu campuran yang bersifat buffer asam. Maka perhitungan pH-nya didasarkan pada perhitungan buffer. H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah, sisanya CH3COOH di sini ya, dibagi dengan mol ion negatif dari garam atau banyaknya mol dari CH3COO. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai titrasi basa kuat dengan asam lemah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk berikutnya kita akan belajar titrasi asam lemah dengan basa lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.